Tema homili saya malam ini tentang Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu buku terkenal yang ditulis oleh Santo Yohanes dari Salib, seorang kudus terkenal dari Spanyol di abad 16, yakni tentang madah rohani. Buku ini sangat terkenal, berisi tentang sanjak yang terdiri dari 40 bait. Berikut dengan keterangan atau penjelasan tentang bait demi bait dari 40 bait itu. Bait pertama membuka buku madah rohani itu bunyinya begini. Di mana engkau tersembunyi, kekasih? Aku tertinggal mengeluh. Kau lari bagai rusa, dan hatiku terluka. Aku kejar memanggil engkau yang hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bait pertama sanjak madah rohani ini berbicara tentang ketersembunyian Allah. Bagi Santo Yohanes dari Salib, Allah Bapa itu dianggap sebagai kekasih. Seorang kekasih yang tersembunyi. Maka baris pertama berbunyi, di mana engkau tersembunyi, kekasih. Perhatikan Bapak Ibu, Yohanes dari Salib omong tentang tersembunyi, bukan bersembunyi. Apa bedanya antara bersembunyi dan tersembunyi? Apa? Kalau bersembunyi itu ada unsur kesengajaan. Sengaja bersembunyi, sengaja berlindung supaya tidak terlihat, supaya tidak diketahui. Itu kalau bersembunyi atau menyembunyikan diri. Sedangkan tersembunyi berarti tidak dalam jangkauan pandangan mata, tidak kelihatan. Nah, Allah Bapa bukan Allah yang menyembunyikan diri. Bukan pribadi yang picik, yang licik, yang bersembunyi, tidak. Allah menyatakan diri sehingga bisa dilihat, bisa dikenal, bisa diketahui oleh manusia, yakni dalam pribadi Yesus. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 15 dia menulis, Ia, maksudnya Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
Jadi Allah yang tidak kelihatan, yang dalam bahasa Santo Yohanes dari Salib yang tersembunyi itu kelihatan, bisa dilihat, bisa dipandang, bisa dikenal dalam pribadi Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah itu tersembunyi karena tidak bisa ditangkap dengan jangkauan manusia, dengan mata lahiriah. Sehingga orang beriman berusaha untuk mencari Dia yang tidak kelihatan itu, yang sungguh-sungguh ada, yang sungguh-sungguh nyata, tetapi tidak kelihatan. Bagaimana bisa mencari yang tidak kelihatan dan bisa mengenali keberadaannya, kehadirannya. Cara yang paling tepat yakni dengan membuka mulut dan berseru kepada Allah. Maka berseru kepada Allah adalah akar doa. Doa adalah seruan hati kepada Allah. Atau dalam bahasa Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, doa adalah luapan hati. Apa yang menjadi isi hati diluapkan, diekspresikan kepada Tuhan Allah. Dan itulah doa. Bagaimana kita berdoa? Dalam Injil tadi, Yesus mengajar bagaimana kita berdoa. Dia berkata di Matius bab 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka meskipun didoakan atau berdoa di kamar, pintu tertutup, orang luar tidak lihat, orang luar tidak tahu. Tetapi Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi melihat bahwa kita berdoa kepadanya, bahwa kita berrelasi dengannya, bahwa kita sedang meluapkan isi hati kepadanya. Maka Yesus katakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapa yang melihat dari yang tersembunyi, melihat ke bawah, apakah kita berdoa atau tidak. Bapa lihat, bukan hanya tahu, Bapa lihat. Cara lain selain dengan berdoa, yakni dengan berpuasa. Yang dalam bacaan hari ini, antara berpuasa dan bertobat itu memiliki kaitan yang sangat erat. Maka dalam bacaan yang pertama tadi, Allah berfirman, sekarang berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Lalu berikutnya, dengan berpuasa. Ditegaskan lagi di ayat 15. Ya,
Kitab Yoel bab 2 ayat 15. Adakanlah puasa yang kudus. Di bab sebelumnya, bab 1 ayat 14, Allah katakan ini, adakanlah puasa yang kudus. Puasa yang kudus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berpuasa. Sehingga dua hal ini ketika dilakukan bersama-sama akan mempertajam batin, mempertajam rasa, sehingga bisa merasakan bahwa Bapa yang tidak kelihatan itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh Maha Pengampun. Karena dengan aku berbalik kepadanya, ia menyambut dengan kedua tangannya, saya merasa bahwa saya dihargai, bahwa saya dikasihi, bahwa saya diampuni. Karena itu Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja yang meninggal di tahun 461, dia katakan begini, yang merupakan kekhususan dari masa Prapaskah, yakni kesempatan bahwa seluruh anggota gereja bergembira karena pengampunan dosa. Selama masa Prapaskah ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika sungguh-sungguh berpuasa yang hanya 2 hari, ya, yang pertama hari ini dan yang kedua nanti di Jumat Agung, hanya 2 kali. Itu pun puasa berarti makan kenyang sekali sehari, hanya 2 kali, Rabu Abu dan Jumat Agung. Tapi kalau Bapak Ibu saudara-saudari mau puasa makan kenyang hanya sekali setiap hari selama masa Prapaskah, ya, jadi pagi cuman ibrit sarapan, siang makan sak gunung, ya, supaya makan kenyang sekali, lalu malamnya makan sak ibrit. Ya enggak apa-apa, mau setiap hari begitu, ya, makan kenyang hanya sekali. Siapa tahu beras bisa hemat 5 kilo, lumayan, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, ya, kalau puasa dan disertai dengan bertobat, maka kita akan bergembira karena pengampunan dosa sungguh-sungguh dialami secara pribadi. Kalau secara pribadi merasakan sebagai pribadi yang dihargai, dikasihi dan diampuni, maka pada gilirannya kita akan menjadi pribadi yang senang bersedekah. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Orang tidak perlu harus tahu. Orang tidak perlu harus memuji. Karena sudah bersedekah. Karena sudah menyumbang ini atau itu. Dan lain sebagainya. Mata orang tidak melihat, enggak masalah. Tapi Bapa
yang ada di tempat yang tersembunyi, yang kita tidak melihat, Dia melihat bahwa kita adalah pribadi yang rela bersedekah. Itulah solidaritas yang oleh Bapak Kardinal dalam surat Gembala Prapaskah, solidaritas itu dimengerti sebagai ruang bagi semua orang untuk saling berbagi dan berperan serta untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita rayakan masa Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Pertama, berdoa. Menimba kekuatan ilahi dari Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Kedua, dengan berpuasa untuk mempertajam mata batin dan rasa kepekaan hati, sehingga kita bisa merasakan bahwa Bapa sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh mengampuni, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang ceria, tidak bermuka muram. Seperti yang diingatkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Kata muram dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak ceria, tidak kelihatan gembira, tampak murung karena makan cuman sedikit. Bukan itu yang dikehendaki Yesus. Merayakan puasa dengan gembira hati. Karena disertai sebagai ungkapan tobat. Dan yang ketiga, dalam semangat bersedekah. Berbagi rezeki, berbagi berkat dalam semangat solidaritas sebagaimana yang dihayati oleh seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati.